Kabinet itu apa gitu ya? Itu tambahan dari saya ya Bapak. Jadi kalau yang belum didampingi nanti sabar ya, didampingi sama mahasiswa supaya nanti tidak terjadi kecemburuan sosial. Ya. Tapi mohon maaf karena yang ada di Karangtengah, Cipete dan di Cipinang. Begitu ya tambahan dari saya. Profil Cipinang, binaan Cipinang supaya bisa atur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pokok dan kader di sini. Nanti seluruh bicara semuanya mantap. Terus dua tambahan untuk cadangan itu desa Perkembangan dan desa Cilongok juga yang utama dan juga desa Penusukan dan desa Bang. Totalnya 12 desa untuk persiapan binaan desa Cikidang. Dan beberapa desa sudah sosialisasi lewat perkumpulan PKK. Ada 3 desa yang belum ada sosialisasi. Yang dikirim ke desa Pak. Khusus juga ya. Beli yang di sini. Itu. Terus kedua, link stripping ada yang 14 di presentasi. Alhamdulillah mengurangi 50% penggunaan jumlahnya. Perkenalkan, nama saya Oktoh Suraihana. Saya bertugas sebagai penyuluh perikanan di Kecamatan Cilongok dan Petuncen. Banyak yang bicara, mulai muncul semangat-semangat dan prestasi. Tapi muncul lagi kecewa. Nah ini kok yang bagus malah putranya. Tuan rumahnya bisa apa? Ya kan? Untuk Bu makanya saya tadi melihat bukan penyuluh tapi auranya aura Rosnata. Betul, ini kalau beliau sebut ceramah seperti apalagi pakai bahasa sini Itunya Pak. Ya. Ya, iya Pak. Punya pondok pesantren. Ya. Kalau saya memang nggak ada, saya terangnya bahan, jadi nggak berani berjalin. Tidak dulu yang saya kepaskan. Jadi saya terus terang belum melihat sisi auranya yang bagus untuk Lestari. Karena Lestari itu nggak main-main. Saya bingung juga tadi mau ngomong Lestari, ini problem aja beberapa baru dengar. Waduh, Lestari itu ibaratnya levelnya sudah level mau apa ya, sudah advance, sudah jauh lebih tinggi. Tapi ya teman-teman ada yang baru ikut pertama kali program itu apa masih bingung. Nah, jadi saya masih harus mengatakan pertama gini. Akhirnya kan saya harus mengakomodir yang baru ketemu hari ini, selamat bertemu, selamat berkenalan ya Bapak Ibu ya. Aksi proklim itu ya sama aja dengan aksi lingkungan pada umumnya. Cuma mungkin misinya kalau yang proklim itu dalam rangka pengendalian perubahan iklim, lebih fokus pada ketika iklim itu berubah, suhu meningkat, banyak gagal panen, ketahanan pangan terancam, lingkungan makin rusak, apa yang harus kita lakukan? Nah, aksinya itu ada 2 kalau mau dicatat. 2 itu ketika iklim sudah berubah kan nggak mungkin diubah oleh satu desa saja, karena berubahnya satu negara, satu dunia. Ya, yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan. Bahasa ilmiahnya beradaptasi. Kok iklimnya panas? Biar beradaptasi bagaimana? Jadi berbanyak pohon-pohon yang rindang, biar kembali sejuk. Alangkah indahnya kalau kita ngobrol di bawah rindangnya pepohonan, apapun pohonnya, yang penting kita suka menanam, memelihara, nongkrong situ nyaman, tanamlah. Kita tidak pada aliran harus pohonnya tanaman hutan kan, tanaman konservasi, tanaman hutan monggo. Saya tanya pupuk organik atau pertanian organik. Kalau pupuk organik itu bisa dilakukan di mana-mana. Tapi kalau
syaratnya harus mata airnya pun tidak terkontaminasi, irigasinya pun tidak terkontaminasi. Makanya pertanian organik itu hanya bisa dilakukan kemudian daerah gunung, dekat gunung yang mata airnya masih suci, masih tidak kena air sabun. Nah, kalau di daerah bawah sini ketinggian 230-an, yang bersama dengan rumah saya yang ketinggiannya. Nah, kalau pertanian organik, ya agak-agak semi, bukan yang full organik. Pupuk organik mungkin biopestisida, tapi lahannya mungkin agak kontaminasi warisan puluhan tahun yang lalu. Membersihkan tanah yang terkontaminasi dari pencemar itu juga tidak gampang. Itu seperti mencuci baju yang sudah terkotori. Nah, kalau baju kan bisa diangkat, bisa diperes, tangan bisa diperes, tidak bisa, hanya bisa dikotori terus semoga bisa larut. Itulah yang makanya butuh waktu lama. Ada yang mengatakan yang minimalnya full organik itu 5 tahun minimalnya biar jadi pertanian organik, lebih lama lebih bagus. Tapi sini petanya organik, di sebelahnya pertanian konvensional, irigasinya sama, merebus tetap 2 hari. Itu contohnya. Jadi Cikidang ini produknya itu, terus pertanyaannya produknya itu sudah skala nasional atau belum? Tapi masalah 16 rasa saya nggak peduli. Masalahnya rasa itu yang bilang enak kan ya orang sini. Ya kan itu ya. Ini bukan berarti saya galak dan judes, tidak. Yang merasakan harus dari pelanggan. Oh iya Pak, ternyata ada artis dari Jakarta pesan Pak makan kok menjadi kok enak langganan yang ibu bilang bikin itu baru beneran enak. Tapi kalau yang katakan enak itu yang goreng itu berarti itu subjektif. Kita betul nggak? Jangan terus nanti sebetulnya dibungkus ke Jakarta. Karena saya bilang untuk ke Jogja, saya mau ke Jakarta. Tapi malah bingung. Terus tadi Pak, namanya Pak bisa ngomong. Ngomong sampai dapat 2 ya ngomong. Bawahnya atau atasnya? Jadi prestasi atas. 15, 16, mungkin yang untuk membahas 25. apa? 25. Ya kan? Bukan kebanggaan untuk satu ini, itu kebanggaan Udah punya masalah. pacar belum? Nah, Makanya cari pacar. oh tapi ada Pak. Temanku cewek udah cowok. Tapi masih kurang mendapat sedikit. Mendapat lagi apa? Mungkin ada cara yang lebih instan. Kita kerelaan hati Pak Andi. Pak Andi wawancara dengan Bu. Itu loh, Bu Bapak. Foto dari Pak Abul, ya, ketiga mengundi walaupun 10 menit, walaupun itu bukan apa penghargaan nasional, tapi yang wawancara adalah kelas elit nasional itu nah level saya aja bisa Bu, nanti kita akan podcast sesuatu yang waktu awal-awal jadian pacaran kan enak ya, betul ya? Betul ya? Umpamanya loh ya, umpamanya, betul ya? Tapi menjaga kemesraan bulan-bulan bertahun-tahun itu gampang kan? Susah, ternyata nanti baru jadian 2 hari berantem, gara-gara jemput telat, gara-gara beli ini aja rasanya gak enak, itu salah apa? Gara-gara apa-apa. Oke, ini contoh yang belum nikah. Bapak Ibu lah yang sudah menikah. Masih sinyal. Helikopter Pak, helikopter. Helikopter. Sekarang sudah nggak ada lagi Pak, di samping Pak. Tapi yang dari bukan yang makan nanti. Oh, ini terus apa? Caranya kayak warga Cikidang. Andalan produk andalan di sini, program andalan di sini. Budin apa perikanan? Memang agak banyak kolam ikan, memang banyak budin. Terus yang jadi andalan itu yang mana? Budin apa kolam ikan?
Oke. Berarti mau masak di Sokaraja yang itu? Ya, Atau goreng itu dari sini? ya, kalau jenis garuda itu aku tak. Garuda tuh. Untuk jenis singkong yang enak, tapi ada 10 bulan ya. Kayak namanya ya. 10 bulan atau Banyak sih jenis garuda. Nah ini saya mencoba mengeksplor. Kayak ini mbak, dan ini kan mesti akan menonjolkan kelebihannya toh. Betul nggak mbak? Kayak misalnya pimpinan atau kota kan mesti jilbabnya dimasukin. Biar nggak kelihatan kok kota, biar tetap oval, betul nggak? untuk siapa masih Saya kasih contoh yang kecil gitu, artinya kita itu kalau jangan kan menutupi kekurangan, menunjukkan kelebihan. Kalau dengan bodinya buhay, Pak, sedesa ini ada berapa ton bodi produksinya? Dari sekian ton diproduksi untuk apa? Dimakan dewek, jadi getuk goreng, atau disetor ke lain daerah atau yang bulan tadi. Oke? Dan itu kalau bisa sampai produk nasional, terkirim entah jadi apa lah. Oke? Itu satu jangan ya. Iya. Yang kedua, Kamu terekam lagi. peralihan dulu. Bioflow kan teknologi diadakan. Yang real masyarakat kan kolamnya. Ya tahu bioflow itu hanya salah satu teknologinya. Bisa bioflow, bisa aquarium, bisa aplikator terserah. Gitu? Tapi intinya berarti di sini air melimpah, toh. Bener. Air yang untuk kolam, kalau airnya ada terbatas, karena itu muli-muli ada dari lokal. Termasuk kalau ada tanaman nasi apa misalnya gini, orang Purwokerto itu yang terkenal combra, saya pun pembelian combra bisa ucap menonton 10.000 di pasar di Jogja. Jadi makanya combra itu campuran sambal lupa itu itu bagi saya untuk aromanya saya kalau gairahnya meningkat mahal. Coba sama namanya. Coba masak ikan campur coba. Nah, iya, iya Pak. Saya ke Sumatera Utara masak ikan emas di bumbu pokoknya mangkok gitu, yang nggak pakai kuah ya. Itu ada coba rasanya jos. Coba dulu akan tantangan. Yes. Tapi pada saat itu memang petani ikan sudah punya ini sendiri. Jadi kita juga masuknya nanti gimana ya? Kita memang belum ada kesempatan di situ. Sudah punya tengkulak sendiri yang untuk pakan ikan sama bibitnya itu. Oke. Lebih semangat lagi kalau semoga diri bisa. Kalau memungkinkan melihat satu dua objek andalanya itu seperti apa kalau memungkinkan. Ya. Lanjut. Saya cuma menjawab tadi yang beberapa misalnya prospek profil lestari. Profil itu jenjang sebenarnya nggak ada materinya, nggak ada duitnya. Hanya mungkin sertifikat saja bisa hanya PDF. Kalau nanti paperless efisiensi kan nggak ada kertasnya, nggak ada opsi bisa jadi. Artinya teman-teman yang terlalu berorientasi profil itu sebagai lomba ya akan kecewa. Tapi kalau tadi fact aku nggak peduli untuk penilaian dan eksplorasi itu tambah bagus, manfaat ke masyarakat pasti bagus, ya sudah selesai. Jadi si kita mau ukur kelestarian program nggak efek, tetap aktif seperti biasa. Tapi gara-gara nanti masih kita ngomongin tahun ini udahlah tahun depan masuk pro kumpulan dari data, berarti dengannya kita coba. Mereka akan merekomendasikan dia tidak, tapi dari pikir dulu. Mendampingi profil itu gak gampang, karena sejak awal kita nggak ada rupiahnya, nggak ada dana awal, nggak ada bantuan program. Ini hanya memotivasi warga untuk membangun, memperbaiki lingkungannya masing-masing. Jadi betapa beratnya para penyuluh ini akan seperti itu. Makanya
dipikir. Nah, emangnya rambut ya pikir terus. Terus membuat TikTok tayangan 1 menit 30 detik itu menjadi bisa viral, betul nggak? Nah itu mahasiswa yang bisa, ada yang bantu itu. Jangan ibu-ibu suruh nyuntik sendiri, gemeter tangannya Pak. Karena nyuntiknya itu sambil mikir utang-utang dan bayangkan. Maka bantu. Kalau perlu ajak masyarakat, tugas dan warga desa itu jadi YouTuber. Syuting pendek, syuting panjang. Ajak ibu-ibu untuk jadi afiliasi TikTok, afiliat, ya kan? Sambil jualan jilbab. Ini kalau mau TikTok benar, harusnya kalau lestari nanti TikTok. Contoh gini, sekian meter jalan di aspal atau di semen. Ini ada yang sipil nggak? Coba kamu TikTok lah, ini mahasiswa yang tak kasih pengen. Misalnya jalan desa ini kalau diukur ada 5 kilo yang tertutup semen. Semennya lebarnya 5 meter kali 5 kilo. Kamu hitung itu setara dengan berapa hektar? Oh bukan, 1 hektar adalah 10.000 meter persegi. Oke? Lalu Anda lihat data curah hujan. Ini saya nggak ngomong ke masyarakat, saya ngomong ke mahasiswa ya. Jadi saya udah ini mikirnya agak berat. Curah hujan di Sikidang misalnya per tahun 3.000 mm. Berarti selama setahun itu dapat tambahan air setinggi 3.000 mili. 3.000 mili kali luasan semen tadi. Berarti ada sekian volume air yang tidak bisa masuk gara-gara untuk oleh semen. Terus solusi konservasinya bagaimana? Harus dibuatkan gorong-gorong, harus dibuatkan sumur resapan. Maaf mas, tadi saya ketawa ketika solusinya biopori kecilan. Kita, betul ya? Dari kemarin itu bulan-bulan dengan hari itu masih interanya kurang. Sebenarnya karena itu baru 1 syarat. Belum syarat yang lain. Yang lain itu apa? Catat ya. Maksudnya catat dikarenakan ibunya kan berarti urusan hilang. Kemarin demi laporan pada dosennya kan catatannya ada terus. Harus ada penambahan aksi adaptasi maupun aksi mitigasi. Adaptasi itu apa saja, mitigasi apa saja, buka di file Excel-nya profil. Banyak banget itu. Pertanyaannya itu kalau wawancara beneran pakai file Excel itu bisa 3 jam. Yakin itu nanti masyarakat diwawancara pakai Excel muntah. Karena saking banyaknya pertanyaan. Misal waktu Sikidang dulu utama itu sudah ada 3 sumur resapan. Ini tahun berapa dulu Pak? 23 berarti 2 tahun yang lalu 3 sumur resapan. Dan sekarang saya nanya, sekarang ada berapa sumur resapan? Tetap 3 Pak. Oh enggak apa-apa, ukuran yang satu sudah dimuluk. Dan itu kan prestasinya negatif, corek. Ya kan? Terus dulu ada pembagian penanaman tanaman buah di Pekarangan sebanyak 1.000 tanaman buah 2 tahun lalu. Kalau ini apa kabar? Oh nggak ada lagi Pak. Kalau di situ udah nggak ada pelanggaran dulu lagi, jalannya juga bisa jadi nggak ada lagi. Bukan jalan. Atau minimal dulu ada pembagian 1.000 tanaman buah. Kalau ini pendataannya kayak kemarin saya sempat binatanya Pak Andi itu anak buahnya bilang, Pak yang binat kami durian yang diberikan 3 tahun sudah panen Pak. Kalau aku udah ngomongnya kan di panen itu dari rata-rata ya, saya begitu. Oh dari 1.000 ada laporan yang 800 tumbuh Pak, yang 200 mati. Oh, itu masih bagus. Banyak pembagian bibit itu mungkin nggak ada 20-30% yang ditanam dan pelihara. Kan? Terus, jadi aksi adaptasi penambahannya apa? Kalau nggak ada masalah. Berikutnya kelembagaan, peningkatan kualitas
manusianya dan kelembagaan. Jadi katanya tambah lama saya ceramah kalau kecil, karena kan negatif semua. Ya berapa kok daripada nanti tingginya kemudian. Kualitas SDM tentunya apa? Pasukan Cikidang 2 tahun lalu berapa orang? 10 orang Pak, kalau mau real 10 orang ini kayaknya kan kampung-kampung misalnya. Nah terus setelah 2 tahun ya tetap Pak 10 orang. Ayo, wali ngomong apa? Mau ngere nambah. Dulu mak itu Pak Robalia ini, Pak generasi mudanya mana? Nggak ada. Ya cuma dari masa datang. Ya percuma. Mana remaja kampung Cikidang ya aktif dalam kegiatan itu. Jadi masyarakat jangan bangga dikit-dikit nodong dari unsur mana Bu, masanya kurang, mana masa kurang, tapi remaja dari sini prek nggak mau ada yang aktif. Percuma nggak? Itu percuma. Terus kalau unsur apa? Sendiri unsur. Kok kemarin aku lagi berpikir stasiun. Kalau cerita senang-senang malah ini dari malah si briefing bina aja Bu. Lawat teh gue Pak. Ya. BI pokoknya kalau ada perusahaan tolong disebar-sebar. Maksudnya bukan menghilangkan harga diri, tapi disebar-sebar biar mereka tuh nyaman. Bahkan kalau kayak gini hadir, perusahaan itu langsung suruh maju. Senang mereka bawa orang Islam memberikan pencerahan pada desa binaan. Karena perusahaan itu sebenarnya terlihat di panggung, terlihat di gapura, itu masuk. Ajukan proposal yang mereka itu merasa wow. Ya, kita nggak usah menceng yang ya. Kalau di sini ada Pak Lurah, biar Pak Lurah yang maju. Mereka sudah saya ngomong. Sebelum nasional ini filenya boleh. Dan ini nggak boleh nggak harus dari tokohnya. Misalnya, Bu, dengan atas nama rumahnya di Cikidang bukan. Tapi ini caranya biar nanti masuk pasukan Cikidang, saya ngomong Cikidang Bu. Blok di Cikidang adalah ini. Adalah produk dulu yang bukan Cikidang, lalu ini kan sudah dianggap oleh pasukan. Karena beliau mau ini jangan kurang 2 bulan ini kan akhirnya terlalu berat. Biar masyarakat itu akhir dalam dengan apa ibu-ibu pasukan. Terima kasih. Semoga ini tidak bikin sakit hati tapi nambah semangat. 1, 2. Cikidang lestari. Perkenalkan, nama saya Tokoh Suraihana. Saya bertugas sebagai penyuluh perikanan di Kecamatan Cilomok dan Kuncen. Tunjuk sebagai profil utama ya, waktu itu kami ikut bersama-sama mendampingi kegiatan utamanya di bidang perikanan. Karena di desa Cikidang ini luar biasa sekali, ada satu yang tadi disebutkan oleh Pak Hapil ya. Itu ada bioblok Pak. Menurut kami jelas kegiatan bioblok ini menjadi salah satu hal penting ya pada program komunitas untuk iklim. Ini saya sebut Pak Amerika Serikat biasanya Pak. Ya kalau tadi beliau menyebut dirinya sebagai wali Tuhan negeri ya Pak. Kalau saya lebih keren lagi beliau Pak Amir. Terus sekarang alhamdulillah juga biobloknya tetap berjalan, yang awalnya lele sekarang berganti ke nila. Jadi memang bioblok ini satu hal yang usaha perikanan yang sangat menguntungkan Pak. Menguntungkan dan juga turut berkontribusi dalam komunitas iklim Pak, pasti. Di 2024 juga alhamdulillah mendampingi desa Panembangan. Bahkan kalau Panembangan ini sudah menjadi rumah kedua saya Pak, karena sejak 2022 kami mendampingi program Smart Business Place di desa Panembangan, yang kegiatannya utamanya adalah disampaikan tadi Mina Padi. Di sana ada kegiatan hulu ke hilir. Jadi kami penyuluh perikanan secara intensif mendampingi kegiatan tersebut. Dan sekarang
di sana juga perikanannya sangat berkembang pesat, alhamdulillah. Kemudian di sini ada nih Pak, saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas kepada Kementerian Lingkungan Hidup, karena di sini kami tentunya sebagai penyuluh perikanan yang menjadi pendamping di tingkat pelaku utama masyarakat perikanan khususnya merasakan adanya kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih perhatian lagi terhadap keberlanjutan penggunaan air, penggunaan pemanfaatan lingkungan, sehingga mudah-mudahan ke depan dunia ini akan menjadi lebih baik Pak. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum. Ikannya mana nih? Ini pipa ini. Buangan. Oh, kalau membuang itu Pak yang bawah ini langsung dibuang di tanah berarti ya? Berapa lama buangnya? 1 minggu sekali. Terus airnya ngambil lagi dari mana? Komsi Mas. Sudah usia berapa bulan? 5 bulan. Nah. Ini ada berapa banyak ya? Ini dulu bantuan dari mana? Nah ini apa tuh, pompanya nyala terus apa enggak? Pak Rohman. Jumlah ininya berapa Pak? Jumlah kolam ada semua ada 15. Per kolam berapa ekor kira-kira? Wih, berarti 1000 kali 15 Jenisnya ikan apa Pak? nila Thailand. Nila Thailand. Nah ini dari benihnya dari sana atau pemijahan sendiri? Jadi kalau pemijahan Pemijahan sendiri. ada hidupannya juga. Dari benih sampai panen butuh berapa bulan? Dari sini sampai panen berarti sekitar 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Oke, untuk pakan. Pakannya ini beli, membuat sendiri atau gimana? Beli. Oke, ini Pak Sigit ditunjukin sini Pak. Sini Pak. Ini jenis ikannya ya. Nah, sini aja. Nah. Terus penjualannya kemana nih Pak? Penjualan sementara di lokalan sini. Oh, lokalan sini. Ini untuk rumah makan gitu. Biar makan. Memang ini nila ya. Enggak. Nila itu terkenal dagingnya enak, tapi memang durinya tajam. Betul ya? Nah, tapi masaknya pinter, ini luar biasa lebih enak dari gurame. Namanya apa? Oh iya, ide kan ini pasti dibentuk awal mulanya tuh gimana loh Pak? Apa motivasinya gitu dibuat ini kolam gitu? Ya tadinya yang punya ini suka ikan sering ada jam Yang ngajarin siapa nih Pak? Awal-awal. awal-awal dari apa itu Oh itu. Terus ini pompanya nyala terus? nyala terus Ini 24 jam. Kalau mati?
Kalau mati pakai gesek. Otomatis ya? Enggak. Enggak. Berarti Bapak nungguin 24 jam? Enggak. Kadang-kadang kalau siang begini, kalau malam kan. Nah, pertanyaan saya, ini kan ada limbah nih. Seminggu kan dikuras. Airnya lari kemana? Airnya buat pupuk durian. Jadi langsung buang gini aja? Iya. Resep? Nggak lari ke kebun tetangga nggak? Kalau kelebihan ada saluran. Oh, ada saluran. Buangnya bareng atau enggak? Atau satu-satu gitu? Berkala. Oh, Satu berkala. orang satu Iya. satu minggu. Ini sudah berapa tahun, Pak? Ini 4 tahun. Oh, 4 tahun. Selama ini ada kendala nggak? Penyakit atau apa gitu? Karena nggak mati massal banyak gitu? Ini. Belum ya? Oke. Ya cukup. Kalau harga orang umum mau beli per kilo berapa? Kalau umum 35. Kok sama ya? Saya tukang belanja di Jogja, beli nila itu, tapi di sana banyak nila merah. Per kilo juga 35. Berarti ini per kilo paling 2 ya? Iya, 234. 234. Keren ini. Pakannya itu dari mana? Jadi itu biasanya Pak. Nah, ya belinya apa Purwokerto atau mungkin dari Jakarta? Ini aja. Ini aja. Nah, pakan per kolam per hari kira-kira berapa kilo? Itu berarti ini tergantung bobot ikannya. Oh, bobot ikannya. Kita dicek 1 minggu sekali, dicek bobotnya ikan dan 2,5%. Oke. 2,5%. Ini Bapak sendiri ya? 2 orang. Oh, 2 orang. Kemudian juga ngasih makannya sehari. Iya, ngasih makannya sehari berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Pagi sama sore ya. Dan ini jam makan nih. Iya, baru setengah 5 jadi. Oke, terima kasih. Sukses. Ini desa apa? Sikidang. Sikidang. Sukses ya Pak. Terima kasih. Diangkat Pak, diangkat Pak. Oh, segini aja. Nah, ini yang indukan ya, 2 kiloan ya Pak. Ini nggak dijual nih ya. Oke. Ini jenis ikan apa ya? Coba kita Pakai perasaan. so, ini jenis nila. Oh, nila. Ya. Biasanya kayak gitu ya Pak Joko. Ini yang potong ini. Udah. Ini anak bawor ya? Apa megang lagi? Megang lagi. Video loh. Sambil dimakan boleh. Satu, dua. Cikidang lestari. Ya.